warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada bincang pagi hari ini di edisi ke-8 tanggal 4 Desember hari Jumat. Semoga bapak ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jadi kita gaungkan semangat kita dengan mengucapkan selamat pagi, semangat. Pagi. Tetap semangat. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, baik, kami lanjutkan dengan susunan acara atau agenda hari ini. Yang pertama adalah ada pembawaan kisah yang akan dibawakan tentang motivasi yang akan dibawakan oleh Ibu Tatiana. Yang kedua nanti ada Ibu Lira sebagai pemateri dan yang terakhir nanti dibawakan oleh Coach Rian. Untuk lebih singkat dan untuk lebih singkatnya maka saya akan memberikan waktu dan tempatnya kepada Ibu Tatiana untuk memberikan kisah motivasinya. Kepada Ibu Tatiana, dipersilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Sehat, luar biasa, mantap. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan rahmat, kelancaran, kemudahan di dalam beraktivitas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersemangat di pagi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan saya, semangat pagi, dijawab saja pagi, luar biasa. Seperti itu ya. Tetap supaya semangat kita bangkit. Seperti kita waktu bangun tidur seperti ini kan belum terkontaminasi apa-apa, jadi kita masih semangat. Bagaimana, sudah siap semuanya? Siap. Ready. Oke. Semangat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga yang menjawab salam saya semuanya akan dimasukkan dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perkenalkan saya Tatiana Kuntari dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Cukup jauh kan Bapak Ibu? Ibu kota ya, Ibu kota baru Bu ya. Bagi kita ya untuk silaturahim. Baiklah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita berkumpul melalui acara ini, bincang pagi pada pagi hari ini. Perkenalkan pada kesempatan ini, perkenalkan saya untuk membersamai Bapak Ibu sekalian kurang lebih 5 menit ke depan. Bagaimana? Siap? Siap. Oke, baiklah. Di sini saya akan berbagi sebuah cerita. Semoga ini. Oke. Suaranya nggak ada. Bu Tatiana, boleh di mute dulu, unmute. Silakan Bu, lanjutkan. Terima kasih. Saya adalah seorang pendidik. Sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita sebagai seorang guru. Guru nyasar. Namun karena tuntutan dari orang tua agar saya menjadi guru, dan yang pada awalnya agar saya itu masuk sekolah keguruan,
sebagai bukti bakti saya terhadap orang tua, maka semua saya jalani. Meskipun ada perasaan yang mengganjal di dalam hati saya. Karena sebenarnya kalau saya akan sekolah di SMA, orang tua saya tidak bisa untuk menguliahkan. Saya disarankan untuk masuk sekolah di kejuruan. Tahun demi tahun saya jalani. Dan paling parahnya, waktu kelas 3 SPG, di sana waktu itu saya mengalami tekanan mental yang teramat dalam. Karena di kelas 3 itu saya harus menjalani praktek mengajar di sekolah dasar. Memang sungguh berat saya rasakan. Tapi semua itu saya jalani dengan sepenuh hati. Setelah lulus, saya pun tidak langsung menjadi guru, meskipun saya sekolah keguruan. Selama 1,5 tahun saya menganggur. Kemudian atas saran dari bule saya yang waktu itu juga menjadi seorang guru, akhirnya saya masuk menjadi guru honor di sekolah dasar yang letaknya sangat jauh dan di daerah pelosok. Setiap hari saya menempuh perjalanan yang berkilo-kilo, melewati kanan kiri hutan, melewati sungai, dan jalannya tidak rata, naik turun sangat terjal. Itu hanya berlangsung selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, kemudian saya mendaftar untuk memasukkan lamaran kerja di suatu perusahaan, yaitu perusahaan sepatu Nike yang ada di Tangerang, yaitu di PT NASA waktu itu. Selama 3,5 tahun saya jalani sebagai karyawan perusahaan di bagian produksi, khususnya di bagian picking. Tahun demi tahun saya jalani. Saya begitu semangat karena saya punya keinginan untuk bisa meringankan beban orang tua, menyekolahkan adik-adik saya yang waktu itu masih sekolah. Saya adalah 6 bersaudara dan saya nomor 2. Jadi saya merasa punya kewajiban untuk membantu orang tua saya membiayai adik-adik saya. Jadi adik-adik saya itulah yang menjadi semangat saya untuk bekerja. Setelah 3,5 tahun saya jalani, dan beberapa teman menyarankan agar saya mendaftar sebagai guru sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki. Setelah berkali-kali saya mendengar nasihat dari teman-teman itu tadi, akhirnya saya pun tersadar. Dan akhirnya saya memasukkan lamaran itu sebagai guru di sebuah yayasan. Kemudian sebulan saya menunggu panggilan itu. Akhirnya SK panggilan kerja pun sampai ke tangan saya. Dan saya ditugaskan pertama kali itu di daerah Jawa Timur, yaitu di daerah Jember, di SD swasta atau SD yayasan waktu itu. Saya waktu itu masuk bulan Agustus tahun 1993. Kemudian bulan Agustus pertama di daerah Jember. Setelah kenaikan kelas, saya pulang. Dan waktu liburan itu pula, ada salah satu utusan dari yayasan
membawakan SK pindah kerja saya. Dan akhirnya saya ditugaskan di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, di SD Yayasan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun demi tahun saya jalani di Yayasan di Kalimantan Selatan, 2 tahun saya jalani. Setelah itu, saya mendaftarkan untuk menjadi guru honor di sekolah negeri. Bulan Mei SK pun saya terima. Tapi karena sekolahnya pada waktu itu masih baru, saya menunggu waktu sampai tahun ajaran baru. Nah, selama 2 bulan saya harus menyelesaikan pekerjaan saya di tempat tugas yang pertama tadi. Akhirnya tibalah tahun ajaran baru dan akhirnya saya pun melaksanakan tugas saya menuju ke daerah pelosok, daerah terpencil, yaitu di daerah transmigrasi yang paling dekat dengan Kota Baru. Bapak Ibu sekalian, selama 2 tahun sebagai tenaga honor di SD negeri itu saya jalani, kemudian ada kesempatan untuk mendaftar sebagai CPNS. Akhirnya saya mengikuti tes tersebut dan alhamdulillah saya lulus. Tahun 2000 saya sebagai PNS dan saya masih tetap bertugas di daerah transmigrasi tersebut. Jadi saya tugas di sana mulai tahun 1996 sampai 2006. Jadi selama 10 tahun saya bertugas di daerah trans. Sebetulnya 3 bulan menjadi guru honor di sana saya akan dipindah oleh pengawas. Tapi saya menolaknya. Karena saya masih kerasan di situ dan sudah 2 tahun, 3 tahun saya di kota dan saya kepingin menikmati dulu di daerah pedesaan. Pengawas pun heran, guru-guru yang lain, kepala sekolah yang lainnya juga heran. Mengapa ibu pindah ke kota kok ditolak? Sedangkan banyak guru yang dari daerah ingin pindah ke kota sampai ngantri. Saya nikmati tahun demi tahun sampai tahun 2006 itu saya pindah karena kepala sekolah itu 2 tahun sebelumnya itu sudah pindah duluan dan akhirnya saya ditarik ke kota oleh kepala sekolah itu di tempat tugas beliau yang baru. Dan sampai sekarang saya tugas di daerah kotanya yaitu di SDN 2 Hilir Muara. Sampai sekarang. Dan untuk mengasah kemampuan saya dan juga disiplin ilmu yang saya miliki tadi, semenjak saya menjadi guru, saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Bahkan saya itu kadang merasa kecewa kalau saya tidak mengikuti pelatihan tersebut. Namun saya terima karena memang bergiliran. Tapi kalau ada pelatihan yang sifatnya mandiri, berbayar pun saya jalani. Yang penting saya dapat ilmu, dan ilmu itu bisa saya terapkan demi peserta anak didik saya. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, masa-masa pandemi, guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik melalui media sosial. Dan Bu akhirnya Tatiana, ya, mohon maaf, mungkin agak dipersingkat karena waktunya sebentar lagi, Bu. Silahkan. Oh ya, terima kasih. Ya, akhirnya sampai sekarang pun saya ikut pelatihan dan tidak hanya pelatihan
guru, tetapi juga pelatihan-pelatihan yang lain yang ada kaitannya dengan profesi saya. Salah satunya adalah pelatihan public speaking yang dimentori langsung oleh Coach Rian Aprianto. Beliau adalah master public speaking dan master hipnoterapis. Demikian cerita saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan hanya milik saya dan kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Terima kasih kepada Ibu Tatiana Kuntari. Tatiana mantap. Ya, demikian pembawaan kisah motivasi oleh Ibu Tatiana. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Jadi ada pepatah mengatakan manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah, kisah ini mungkin kita bisa tiru bagaimana semangat daripada Ibu Tatiana. Termasuk Pak Indra, silakan diinfokan ke seluruh peserta, sampaikan hikmah dari cerita Bu Tatiana, tulis di komentar gitu Pak. Silakan. Oh ya, baik Bapak Ibu sekalian, silakan menambahkan komentarnya tentang kisah Ibu Tatiana di kolom komentar, di kolom chat. Dan kami tunggu hikmahnya ya. Kami lihat hikmah daripada cerita kisah motivasi Ibu Tatiana tadi. Wah, silakan sambil menunggu sambil kasih tepuk tangan dulu Pak Indra. Ya. Tepuk tangan mari kita berikan aplaus, tepuk tangan kepada Ibu Tatiana. Wah, luar biasa. Ya, ini ada komen dari Kang Abai. Keren. Dari Ibu Lilis, kisah yang sangat inspiratif untuk Bu Tatiana. Baik. Ya, terima kasih sekalian. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri yang pertama, yaitu Ibu Lira. Kepada Ibu Lira, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan waktunya kira-kira 5 menit ya, Ibu ya? 7 menit, Pak. Oh, 7 menit. Ya. Oh, maaf, ya. Baik, silakan kepada Ibu Lira. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semuanya, dan terutama untuk Coach Rian yang memberi kesempatan pada saya untuk memberikan materi dadakan ini. Ya. Pagi, semangat. Pagi. Maaf nih, Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak akan bukan menasehati Bapak Ibu kali ini. Cuma karena ada permintaan yang dadakan, jadi saya mohon maaf. Ini sebenarnya materi yang akan saya berikan ini memang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Tapi sebelumnya, karena pepatah mengatakan, kalau kita tidak kenal dengan orang, maka nggak ada perasaan sayang kan? Berarti saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lira Agusinta. Itu ada kepanjangannya nama itu. Li-nya dari angka 5, saya dilahirkan di tanggal 5 hari Rabu di bulan Agustus di Rumah Sakit St. Carolus di Jakarta. Itu makanya jadi kepanjangan namanya itu. Jadi jangan salah, bukan Agusinta, bukan Agustina tapi Agusinta. Oke. Baik, saya selama ini sebagai dosen di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti yang ada di Kebon Nanas, Cipinang, Jakarta. Hari ini saya akan memberikan materi tentang soft skill. Soft skill, jadi semua apa-apa yang harus kita persiapkan untuk anak kita supaya kelaknya bisa diterima di dalam masyarakat. Ya, oke, baik Bapak Ibu masih mau mendengarkan materi saya? Sangat mau. Oke, terima kasih. Mau.
Saya anggap semua teman ya, jadi saya panggil teman saja ya. Baik-baik Siap. teman-teman semua. Ya, betul Bu, siap. Oke, baik teman-teman semua. Jadi materi ini harus dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebenarnya senyum. Senyum itu kan sebenarnya kan ibadah, ya. Jadi dimanapun kita bertemu dengan siapa saja, cuman 1 detik aja kita mengeluarkan senyuman. Makanya kalau bisa kita harus olahraga, makan permen karet supaya ini otot-ototnya semua bergerak seperti itu. Jadi kalau dimanapun kita ketemu orang, kita senyum. Nggak berikan kata-kata ataupun apapun, sesuatu apapun yang kita harus berikan ke orang. Tapi dengan senyuman, orang bahagia sekali menerimanya. Tuh. Jadi setiap kali kita bertemu dengan, tidak harus yang lebih tua dari kita, tapi orang-orang ada di bawah kita, siapapun dia, kalau kita berpapasan, senyumlah kepada mereka. Ya, itu membuat kita juga akan bahagia sekali. Dari pagi kita udah memberikan senyum, sampai kita mau tidur kembali, kita pasti akan bahagia sekali. Itu sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang sebenarnya. Oke, selain senyum, kita juga harus memberikan greeting. Jadi kejadian kalau di kampus saya, kalau kan gedung saya punya lantai 7 lantai, jadi setiap kali ada liftnya, pasti mahasiswa kalau masuk lift sibuk dengan gadgetnya. Olahraga tangan ya saya bilang selalu. Kalau ketemu mereka gini, kamu nggak ketemu siapa-siapa di real lift ini. Kok setiap kali olahraganya jari terus ya? Jadi mereka malu sendiri. Akhirnya pakai nundukkan kepala sambil menyapa kita. Selamat pagi Bu, selamat siang Bu, seperti itu, atau siapapun juga yang mereka temui. Jadi setiap hal-hal kayak gitu kita harus menyampaikan itu. Jangan kita biarkan anak-anak seperti itu cuek dengan orang yang lebih tua, ya. Jadi kadang-kadang dari rumah pun kita harus mempersiapkan anak-anak seperti itu, jangan sampai mempunyai etika yang tidak baik terhadap sesamanya. Ya, sebenarnya itu hal kecil, tapi ternyata ini bisa terbawa sampai mereka dewasa. Apalagi kalau di tempat saya mengajar itu ada yang namanya proses praktek kerja lapangan. Di posisi mereka sudah dimasuk semester 7 di akhir. Mereka akan melakukan praktek kerja lapangan. Jadi disinilah mereka dilihat etikanya. Tidak hanya dilihat nilai akademiknya saja. Oke, nilainya IP-nya 4, 3,8, tapi nggak punya etika. Itu yang kita sangat sayangkan sekali. Mereka ketemu dengan beberapa karyawan di dalam perusahaan itu, tidak ada senyum, tidak ada yang namanya greeting. Itu nilainya langsung turun. Dan pihak kampus pasti dipanggil, cuma gara-gara masalah itu. Jadi saya di sini hanya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mempunyai anak, tolong selalu sampaikan ke mereka. Di luar itu adalah sekolah yang memang dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita harus memberikan mereka pendidikan, tidak hanya pendidikan di dalam akademik, tapi juga pendidikan di dalam etikanya dia. Selalu senyum dan selalu greeting kepada orang. Jadi gara-gara satu mahasiswa saja di perusahaan yang melakukan etika yang salah, kita akan dipanggil. Disampaikanlah ke kita bahwa ini tidak harusnya seperti ini. Jadi hal itu yang harus kita setiap kali mengingatkan kembali ke anak-anak didik kita. Ya, ada satu peristiwa yang makanya bagi kita mungkin ini sepele, tapi ternyata ini membuat putus hubungan perusahaan dengan pihak kampus. Maaf saya jelaskan di sini bukan untuk sesuatu hal yang tidak baik, tapi ini supaya jadi pelajaran juga buat kita. Jadi ada satu anak perempuan, kebetulan kita kan manajemen transportasi, jadi PKL-nya di beberapa perusahaan seperti perusahaan penerbangan, shipping line, perusahaan pelayaran, kemudian logistik,
di perusahaan seperti MRT, taksi seperti itu, di bis, freight forwarding pengiriman barang. Jadi semuanya jasa perusahaan itu. Jadi si anak ini kebetulan bertugas atau mendapatkan praktek kerja lapangan di Bandara Soekarno-Hatta. Pengelolanya bandara, ya, perusahaan-perusahaan BUMN di sana. Cuma yang kita sayangkan ada hal yang ternyata dilakukan oleh si mahasiswa tersebut. Jadi kebetulan saya waktu itu posisinya masuk di dalam struktural. Jadi 5 tahun yang lalu saya masih di struktural, saya sebagai sekretaris jurusan. Saya kebetulan dipanggil oleh pihak perusahaan dan disampaikan masalah anak tersebut. Jadi setiap kali itu anak datang, ternyata mengeluarkan aroma bau badan yang sangat menyengat sekali, ya. Jadi Maaf, mereka Bu Lira, ya. Waktunya mungkin agak terbatas sehingga boleh dipersingkat ceritanya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi anak tersebut akhirnya saya panggil dalam waktu 1 hari itu langsung saya panggil. Ternyata memang ini jaraknya agak jauh tapi udah mengeluarkan aroma tidak sedap. Kemudian saya tanyakan, apa yang kamu lakukan kalau pagi mau berangkat PKL? Jadi dia menyampaikan kalau memang bangun tidur, cuci muka, terus gosok gigi langsung berangkat tanpa mandi. Jadi yang saya tanyakan, lah kamu nggak mandi? Buru-buru Bu, alasannya buru-buru. Tapi coba sekarang belajar untuk membersihkan diri sendiri. Ternyata ini mempengaruhi keadaan di ruang kantor tempat PKL-nya mereka. Pantas saja mereka nggak terima itu anak gitu. Jadi karena masalah bau badan saja, ini menjadi sesuatu hal yang bisa memutuskan hubungan silaturahmi kita ataupun hubungan baik yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi itu hal-hal yang sepele bagi kita, tapi ternyata berdampak sekali bagi hubungan baik kita dengan orang lain. Sebenarnya itu saja materi yang bisa saya sampaikan di dalam acaranya Coach Rian ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, bukan saya menggurui, tapi itulah kisah-kisah yang saya dapati selama saya mengajar di Trisakti. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Ibu Lira atas materinya. Kepada Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bu Lira. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Mohon maaf Kang Rian, untuk sesi tanya jawab apa dibuka sekarang atau setelah nanti Kang Rian? Enggak, langsung ke saya aja Pak. Oh, langsung, baik. Ya, baik. Untuk selanjutnya, untuk materi yang kedua akan dibawakan oleh coach kita, yaitu Bapak Rian Aprianto. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Indra ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Indra, sang moderator kita Bapak Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum saya bahas tentang penampilan tadi, Bapak Ibu semua, kita berikan aplaus dulu dong yang luar biasa kepada para petugas yang hari ini dan kebanyakan pada dadakan ya. Oke, tapi luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Oke, mantap, luar biasa ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di pagi hari ini yang cerah ini, alhamdulillah bahagia sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu semua dari Kota Bandung ya. Alhamdulillah di pagi hari ini adalah pagi kedua sebetulnya, di mana pagi kedua itu yang berbicara bukan hanya saya, tapi yang berbicara langsung dari Bapak Ibu praktek ilmu public speaking gitu ya. Mulai dari praktek teknik berbicara, kemudian juga mulai dari praktek bagaimana siap mental walaupun dadakan gitu ya. Kemudian juga praktek bagaimana pengkondisian massa, bagaimana cara
untuk mendapatkan ide pembicaraan persekian detik saat kita ditunjuk secara spontan ya. Dan luar biasa di minggu kedua praktek ini ternyata Bapak Ibu semua sudah melakukannya. Boleh sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk para petugas di hari ini Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, tapi sebelumnya nih sebentar karena saya harus ganti jaringan dulu nih. Nah, sebentar ini agak-agak telat ya ininya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Oke, baik Bapak semua, sebelum dilanjut pada proses pada materi di pagi hari ini, saya akan bahas Bapak Ibu tentang apa rahasia rezeki yang tidak semua orang tahu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya bahas tentang tema di pagi hari ini, di bincang pagi hari ini, karena kenapa banyak orang yang mengeluhkan Bapak Ibu. Mengeluhkan apa Kang Rian di masa pandemi rezeki sulit gitu, di masa pandemi omset turun. Kemudian di masa pandemi pendapatan tidak seperti biasa dan masih banyak yang lainnya. Saat kita paham tentang konsep rezeki yang tepat Bapak Ibu, hal itu mau masa pandemi pun insya Allah itu tidak akan menjadi masalah yang besar Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu kira-kira mau nggak saya sharing tentang masalah rezeki ini Bapak Ibu? Yang mau boleh buka audionya bilang mau. Oke, yang mau bilang buka lagi audionya katakan saya mau banget Kang. Saya mau banget. Oke, siap, mantap, luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, saya akan berikan beberapa poin penting dulu dari para penampil. Karena ini adalah bagian dari yang saya janjikan. Jadi selain nanti para penampil dapat sertifikat penghargaan Bapak Ibu ya. Oke, ya walaupun minggu kemarin belum dapat ya, aduh punten Bapak Ibu ya. Asa searting job jadi kahilapkeun soalnya biasanya selain Kang Aldi ada lagi tim pribadi saya yang selalu menemani, cuma di minggu ini lagi izin gitu karena orang tuanya sakit ya. Mudah-mudahan disehatkan. Jadi belum terkerjakan. Punten Bapak Ibu ya yang minggu kemarin. Kemudian nanti yang minggu sekarang Bapak Ibu semua berarti Bu Tatiana, Bu Lira, kemudian tadi Pak Indra ya japrikan ke saya nama lengkap masing-masing ya. Nanti untuk saya bikin sertifikatnya ya. Oke, kemudian yang kedua yang saya janjikan yang untuk para penampil yaitu apa? Saya akan berikan evaluasi penampilan. Karena kenapa? Evaluasi ini bukan berarti akan menjatuhkan, tidak. Evaluasi ini bukan berarti malah membuat misalkan oh Kang Rian diumumin gitu ya di kebanyakan orang, tidak Bapak Ibu. Justru evaluasi ini akan memberikan sebuah kemampuan kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Kira-kira Bapak Ibu tolong tulis di komentar Bapak Ibu. Coba tolong tulis di komentar kira-kira Bapak Ibu jamu pahit atau tidak Bapak Ibu. Coba tolong tulis di komentar jamu pahit atau tidak Bapak Ibu. Oke, pahit Kang, pahit. Oke, yes, mungkin jamu terasa pahit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tulislah lagi di komentar menyehatkan atau tidak Bapak Ibu. Coba menyehatkan atau tidak, tulis lagi di komentar. Oke, sehat Kang, sehat, menyehatkan banget Kang, pahit dan menyehatkan. Yes, begitu pun sama Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang yang memberikan masukan pada kita, ngasih nasihat untuk perbaikan kita, itu seperti halnya jamu. Tapi apa akan berdampak positif untuk kemajuan kita asalkan apa? Kita terbuka lebar hati kita, pikiran kita untuk menerimanya dengan legowo. Nah, kalau kata orang Jawa kayak gitu ya. Nah, jadi apa Kang Rian evaluasi masukan hari ini? Oke, saya akan panggil dulu deh beberapa petugas. Mulai dari Bu Tatiana, saya panggil ke layar ya. Kemudian ada Bu Lira, oke. Kemudian ada Pak Indra, oke. Nih, dan ini juga mudah-mudahan evaluasi ini bukan hanya untuk Bu Tatiana, Pak Indra, dan Bu Lira, tapi untuk kita semua juga Bapak Ibu. Setuju kira-kira Bapak Ibu? Boleh buka audionya ya. Yang setuju bilang setuju Kang. Setuju. Mantap, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin mute all kembali ya. Oke.
Baik, nah gimana dong Kang Rian? Nah, evaluasinya mulai dari siapa nih? Mulai dari Pak Indra dulu deh ya, yang terawal. Oke. Oh, dari Bu Siap. Tatiana katanya, udah ngacung-ngacung ya. Oke, oke deh, siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk Bu Tatiana, evaluasinya adalah yang pertama adalah di penataan kamera. Nah, ini hampir mirip dengan Pak Indra. Nah, sekaligus ya. Nah, penataan kamera seperti apa? Nah, waktu di training public speaking on kamera kemarin sempat kita bahas, yaitu apa penataan kamera itu usahakan sejajar dengan dada, Bapak Ibu ya, minimal sejajar dengan dada. Kemudian yang kurang lebih ya seperti ini, Bapak Ibu ya. Dada kita ke atas kelihatan. Ah, bagian dada ke atas kelihatan. Kenapa? Biar saat kita menggunakan hands itu kelihatan di kamera Bapak Ibu. Beda ceritanya misalkan ternyata kameranya terlalu atas. Contoh, saya pindah seperti ini. Oke ya. Contoh misalkan ini yang terlihat hanya kepala saja gitu. Kemudian saya bergerak tangan. Kelihatan atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Ah, tidak, betul ya. Nah, maka ini kurang tepat. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya, oke, berikutnya forsi kita dengan background itu kurang lebih sekitar 70%. 70% diri kita, 30% baru background lah, kurang lebih kayak gitu. 30 atau 40% itu background gitu. Artinya jangan sampai luasan background dibanding kita, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, tekniknya untuk penataan kamera, Bapak Ibu, termasuk yang kalian juga boleh sambil dikondisikan Bapak Ibu ya, sambil ngikutin ya. Nah, yang misalkan terlalu atas atau terlalu bawah boleh dibetulkan ya penataan kameranya. Oke. Nah, langsung praktek. Oke. Kemudian pastikan dada kita kelihatan ya, minimal dari dada ke atas kelihatan. Karena kenapa? Kita akan menggunakan gerakan tangan saat kita berbicara. Oke. Nah, kemudian posisi kita usahakan di tengah Bapak Ibu. Oke. Usahakan di mana? Di tengah. Jadi jangan di samping seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kecuali kalau memang kita sedang menerangkan background kita itu adalah konten materi misalnya. Boleh. Tapi ketika kita tunggal ya, nah maka kita posisinya harus di tengah. Karena kenapa? Sesuatu yang dilihat dari tengah itu adalah sesuatu yang menarik menurut pikiran kita. Termasuk juga misalnya, coba deh Bapak Ibu misalnya, saya berikan sebuah kertas 1 lembar misalkan, kertas 1 lembar gitu. Kemudian saya akan minta tolong gambarkan kotak. Kira-kira gambar kotaknya bakalan di tengah, di samping, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Oke, coba di tengah. Sip. Nah, dan kebanyakan pasti akan jawabnya adalah di tengah. Karena kenapa? Menurut ilmu pikiran, orang itu senang dengan sesuatu yang di tengah. Makanya, biar kita saat berbicara disenangi oleh audiens kita, maka kita harus menyesuaikan. Yaitu apa? Caranya adalah posisinya di tengah. Oke, ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita coba cek deh. Oke. Untuk Bu Tatiana, boleh layarnya dikebawahkan? Nah, sip. Nah, kemudian usahakan di atasnya agak dikasih renggang sedikit. Nah, sip. Nah, betul kayak gitu. Nah, di tengah agak renggang sedikit. Nah, sip, betul. Itu udah lebih enak, Bu. Kalau tadi terlalu nekuk gitu, kadang-kadang segini gitu, Bu. Ya, Keningnya hilang. Ya, oke. Termasuk kita saat ngajar juga terapkan teknik ini. Insya Allah coba audiens kita, murid-murid kita lebih senang berlama-lama ngedengerin kita. Oke. Nah, kemudian Pak Indra juga tadi ya, kalau Pak Indra hanya kepala aja, dari dagu ke atas kelihatannya. Jadi seolah-olah, wah ini badan Pak Indra kemana gitu. Jangan-jangan misalkan gitu ya. Jadi kan pada kabur tuh, takut. Itu napak nggak Pak Indra misalkan? Enggak ya. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Pak Indra. Nah, betul. Nah, sekarang udah lebih enak Pak Indra. Nah, tapi bagian dada belum kelihatan, Pak. Nah, caranya Bapak berarti agak mundur. Nah, coba minimal seperti saya. Oke. Nah, nah, nanti Bapak bisa agak mundur, ininya layarnya agak dikebawahkan. Sedikit lagi Pak Indra dadanya. Sedikit lagi Pak Indra. Nah, sedikit lagi. Oke. Mundur lagi dikit. Nah, sip. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba Pak Indra gerak tangannya, coba gerak tangannya. Mana Pak Indranya mana? Nah, sip, itu lebih enak gitu ya. Nah, sama Bu Lira juga ini udah tepat nih. Sip. Wah, ini soalnya alumnus ya.
alumnus public speaking on camera ya. Yang belum ikut disarankan nanti di akhir Desember ikut ya, insya Allah. Nah, kemudian berikutnya masih Bu Tatiana. Oke, untuk Bu Tatiana di sini adalah mata, Bu. Nah, mata. Nah, termasuk juga yang lain nih, saat kita berbicara menggunakan Zoom misalkan ya. Oke, saat kita berbicara menggunakan kamera atau rekaman gitu. Saat kita berbicara, lihatnya ke fokus kamera kita. Artinya apa? Contoh, boleh Bapak Ibu sambil lihat saya ya. Nah, pertama saya akan mencontohkan lihat ke fokus kamera. Nah, rasakan apa yang dirasakan Bapak Ibu. Baik Bapak semua, hari ini saya akan memberikan pengumuman yang sangat dahsyat kepada Anda. Anda mau tahu? Nah, oke, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, saya melihatnya ke layar laptop ya atau ke layar handphone. Baik Bapak semua, hari ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu semua. Saya akan memberikan pengumuman kepada Anda. Mau saya berikan pengumuman Bapak Ibu? Nah, oke, sekarang coba buka audionya. Enak yang pertama atau enak yang kedua kira-kira Bapak Ibu? Buka audionya. Enak yang kedua. Bapak sabar yang kedua nih. Kalau yang lain enak yang pertama. Jadi enak Yang pertama atau pertama. kedua? Coba deh. Pertama. Oke. Coba tulis di komentar mana yang terbanyak nih. Enak pertama atau kedua nih. Karena kalau kata sabar mah Kang Rian mau manapun itu selalu enak kalau Kang Rian. Oh ini pede dikit Pak ini Mama. Oke, yang pertama katanya. Sip. Nah, kenapa pertama? Karena saat pertama saya membayangkan fokus kamera itu bagaikan mata orang yang kita ajak bicara Bapak Ibu ya. Sehingga saat kita fokus matanya ke kamera saat berbicara ya. Ini sekali lagi saat berbicara. Beda kalau kita misalkan seperti saya selain menjadi pembicara jadi host juga. Nah, ada fitur-fitur yang harus dibuka ya. Lihat layar gitu. Tapi saat menerangkan lihat lagi ke fokus kamera. Nah, kayak gitu ya fleksibelnya. Oke, siap. Itu aja ya. Oh, satu lagi ternyata untuk Bu Tatiana ya. Termasuk ini juga berlaku buat yang lain ya. Nah, yang merasa matanya kemana-mana. Apalagi lihat ke layar enggak, ke fokus kamera enggak. Lihatnya ke tembok. Nah itu lebih nggak boleh lagi Bapak Ibu ya. Nah itu lebih nggak boleh lagi. Nah, oke gitu ya. Nah, satu lagi untuk catatan Bu Tatiana adalah saat berbicara tadi kurang gerak tangannya. Karena kenapa? Gerakan tangan ini adalah sebuah rahasia untuk apa Kang Rian? Untuk membuat audiens kita betah Bapak Ibu ya. Nah, beda ceritanya kalau saya hanya bicara gini aja Bapak Ibu. Membosankan Bapak Ibu misalkan. Baik Bapak semua, kita akan belajar, kita akan menerangkan tentang bincang pagi seperti ini. Kira-kira semuanya bosan Bapak Ibu, bosan. Nah, ya. Tapi beda ceritanya ketika saya sambil gerak Bapak Ibu. Baik Bapak semua, oke, saya sambil gerak ya. Dan sekarang saya akan terangkan, nah kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah itu akan lebih enak lagi. Siap. Gitu Bu Tatiana ya. Oke, kira-kira diterima Bapak? Iya, terima kasih. Oke. Terima siap. sekali. Mantap. Ini pengetahuan, ilmu. Oke, luar biasa nih ya. Dan ini berlaku buat semuanya juga ya. Oke. Selanjutnya untuk catatan Pak Indra. Oke, untuk catatan Pak Indra yang pertama tadi penempatan kamera. Udah ya Pak ya? Oke, nah ini sudah tepat sekarang. Yang kedua adalah mikrofonnya dipegang. Oh, nah seperti ini kalau dalam ilmu teknik miking yang ada di e-course Quantum Public Speaking ya, kalau nggak salah di bab terakhir, bab 13. Nah, saya terangkan cara megang mikrofon. Nah, jadi kalau pakai ini misalkan, nah bukan kayak gini Bapak Ibu, jangan dipegang. Nah, udah aja tempelin di sini atau misalkan bisa tempelin di sini misalkan ya, atau misalkan ininya pakai misalkan diikat gitu ya biar agak lebih dekat boleh, atau dicek aja kalau misalkan segini pun udah tepat ya udah gitu, tinggal bicara kita lebih keras. Contoh misalkan, baik Bapak semua siap kita mulai, yang siap bilang siap, coba Bapak Ibu. Nah, kayak gitu ya. Nah, tinggal volume suara kita aja agak keras. Jadi jangan didekatkan seperti ini. Kenapa? Nggak boleh tangan kita nanti mati, nggak bisa gerak. Tapi Kang bisa kok gerak yang satu. Yang satu lagi bisa nggak? Bisa juga Kang. Gimana geraknya? Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita akan coba. Nah, nggak enak Bapak Ibu saat ini gerak-gerak ya.
Jadi disimpan aja gitu Suaranya ya, putus-putus. atau enggak pakai penitih nih, tempelin misalkan di sini ya. Oke, nih ada yang bertanya nih, kalau dari Bu Silpi, kalau ibu-ibu berjilbab dijepitinnya di mana Kang Rian? Oke, sip. Nah ini ibu berjilbab misalkan ya, anggap saya pakai jilbab. Nih anggap Bapak Ibu ya. Oke ini mah. Nah maka ininya Bapak Ibu masukannya dari atas, jadi bukan dari bawah. Oke. Nah saya pernah uji coba ke istri saya, teh coba jadi klien AA gitu, karena nyebutnya AA ya, asik. Nah, jadi ininya saat dimasukkannya dari bawah, Bapak Ibu ya. Nah, ininya mikrofonnya itu ketutup oleh kerudung. Jadi saat berbicara lebih pelan gitu. Nah, tapi kalau dari luar misalkan Bu Lira misalkan dari wajah nih masukinnya set gitu. Ininya mikrofon ininya ada di luar nih gitu. Nah, itu tepat gitu dan suaranya jauh lebih keras gitu dibanding masukinnya dari dalam. Nah, jadi masukinnya dari luar seperti itu ya. Pastikan si mikrofon, nah betul, si mikrofon ininya nih Bapak Ibu ya, ada di luar. Biar apa? Biar langsung pada suara kita. Oke. Seperti itu Pak Indra ya. Siap Pak Indra? Oke, siap, Siap, Kang. mantap. Oke, Kang Rian, tapi ini kayak headsetnya agak-agak rusak. Nah, saya doakan semoga ada yang baru ya. Amin. Oke. Baik, selanjutnya terakhir untuk Bu Lira nih. Oke, untuk Bu Lira. Oke, untuk Bu Lira dari segi teknik itu udah bagus. Nah, dari segi pembawaan itu udah mantap, udah enak, termasuk dari teknik juga penataan background juga udah dipakai ya, yang diajarkan di public speaking on camera itu. Kemudian juga eye contact juga udah nyaman ya, kemudian juga kata-kata sudah tertata juga udah mantap lah pokoknya. Nah, tapi ada beberapa catatan, Bu. Nah, catatannya yang pertama adalah oke, diawali dari kata minta maaf. Ada 3 poin yang jadi apa ya? Tantangan seorang pembicara ketika berbicara, Bapak Ibu. Poin pertama apa? Pas awal pembicaraan sudah minta maaf. Contoh misalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu ya, karena ini sebetulnya dadakan. Nah, karena sebetulnya saya belum ada persiapan dan karena sebetulnya bukan saya yang harus berbicara tapi ada yang lain, tapi saya menggantikan. Sebelumnya maaf kalau ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Nggak boleh Bapak Ibu, nggak boleh. Minta maaf boleh nggak Kang Rian diucapkan? Boleh, tapi nanti di akhir Bapak Ibu. Jadi kesannya beda ketika pas di awal udah minta maaf. Kesannya apa? Kalau bahasa saya belum terlalu menggigit gitu. Nggak, jadi kurang menggigit gitu. Jadi kalau macan itu taringnya udah hilang duluan. Kayak gitu ya. Nah, istilahnya gitu. Jadi, maka apa yang harus dilakukan? Boleh diganti misalkan ucapan terima kasih. Misalkan. Baik Bapak semua, saya ucapkan terima kasih pada Bapak semua yang sudah rendah hati mau mendengarkan apa yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Luar biasa, itu pertanda bahwa Bapak Ibu semua orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk itu semua. Nah, itu lebih nyaman gitu, lebih enak gitu, lebih enak dibanding misalkan baik semua, saya di sini mohon maaf ya, bukan bermaksud menasehati, bukan bermaksud apa, enggak gitu. Jadi diganti aja dengan ucapan terima kasih. Oke, siap Bapak Ibu? Apalagi Kang Rian, poin yang kedua, poin ketiga, takut nggak cukup waktunya, kita akan PR-kan. Mudah-mudahan bisa dibahas di bincang pagi minggu depan, biar hadir lagi ya. Oke, siap ya. Nah, kemudian berikutnya untuk bahasan materi ya, sip, mantap. Tadi juga saya lihat ada di kolom chat itu materinya benar-benar real, di kehidupan nyata banget gitu ya, tentang seorang anak dan lain sebagainya ya, sip, mantap. Nah, kemudian tadi balik lagi sama Pak Indra, nanti untuk moderator ya Pak Indra maupun nanti siapapun. Nah, nanti cara ngingetinnya ke pesertanya jangan dengan kata-kata, tapi contoh dengan kata-kata langsung misalkan seperti ini. Baik Bu Tatiana atau Bu Lira, waktunya sudah mau habis, boleh dipercepat enggak gitu. Tapi ada kata-kata yang halus.
Nah, khawatirnya apa? Kita nggak tahu sifat pemateri seperti apa. Boleh jadi nantinya khawatirnya tersinggung atau apa misalkan. Tapi kalau di sini mah insya Allah soleh-soleh dilihat dari wajahnya. Bahagia-bahagia ya. Nah, Amin. misalkan kalau kita sebagai moderator, Kang, gimana cara ngingetinnya? Ada 2 cara soft, Bapak Ibu ya. Nah, untuk ngingetinnya, yang pertama adalah cara dengan isyarat. Nah, ini cara ini dilakukan oleh Pak Sabar kemarin. Jadi ketika waktunya misalkan 2 menit, memperlihatkan ke kamera gitu ya. 2 Oke, ketika waktunya 1 menit, memperlihatkan ke kamera 1 menit lagi ya. Oke, atau kalau perlu mah secara soft ini ditulis misalkan 1 menit di kertas, liatin aja ke kamera misalkan. Nah, biarkan si pemateri itu ngelihat gitu. Karena insya Allah nih layar-layarnya juga ada lebar di atas ya, apalagi sang pemateri juga, sang moderator ya, karena udah berbicara duluan, itu pasti akan di layar utama, di layar atas gitu ya, di halaman pertama. Jadi bakalan kelihatan gitu, Pak Indra. Oke, itu yang pertama ya. Caranya soft yang pertama seperti itu. Boleh pakai tulisan, liatin ke kamera, atau pakai kode gitu ya, gitu ya. Nah, yang kedua, caranya gimana Kang Rian? Cara ngingetin lagi misalkan sang pemateri ketika mau ngingetin waktu. Yaitu apa? Caranya adalah kita menanggapi apa yang mau disampaikan. Contoh misalkan, contoh. Oke, coba deh Bu Lira. Bu Lira coba sampaikan materinya Bu Lira. Oke, tadi misalkan beberapa poin. Oke. Baik, kita akan melanjutkan kembali materi yang akan saya sampaikan di sini. Misalkan kalau kita ada bertemu dengan orang, kita langsung menjabat tangannya dan memperkenalkan diri. Oh Siapa gitu. kita ini? Baik Bu Lira, berarti caranya yaitu kita menjabat tangannya dan memperkenalkan diri. Betul Bu Lira ya? Wah, ini tips yang sangat luar biasa Bu. Nah, coba Bu mungkin masih ada waktu 1 menit terakhir nih Bu. Kira-kira apa nih closing statement Ibu tentang materi barusan? Wah gitu. Jadi itu lebih soft Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tanggepin dulu apa yang disampaikan. Jadi seolah-olah kita tuh berada di pihaknya gitu. Nah, setelah itu sisipin. Nah, kira-kira apa nih Bu closing statement-nya? Kebetulan, wah ini dalam 1 menit ini kira-kira menurut Ibu seperti apa nih nasihat untuk para orang tua? Wah gitu. Jadi sebetulnya 1 menit, wah langsung ngebayang, wah 1 menit lagi waktu saya. Wah gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi cara masuknya tanggepin dulu. Oke, luar biasa Bu Lira. Sepertinya ini ialah yang selalu menjadi problem para milenial ya Bu ya. Oke, oleh karena itu nih Bu, dalam waktu 1 menit terakhir ini apa nih solusinya? Boleh disampaikan solusinya Bu? Nah, sebelum kita lanjut pada langkah atau pada materi berikutnya. Nah, kayak gitu gitu. Jadi tanggapin dulu, baru disisipkan. Oke, sip. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih masukannya untuk kita semua ya. Ini khusus untuk diri saya, kemudian juga untuk Bu Tatiana, Pak Indra, Bu Lira, dan semuanya gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu, kira-kira bermanfaat atau tidak? Yang bermanfaat Bermanfaat. Oke. Oke, siap. Manfaat. Oke, mantap. Luar biasa. Sangat Baik. super. Ilmu baru ya Ilmu Allah. baru. Ya Rabb. Wah, Terima kasih. alhamdulillah, mantap Bapak Ibu ya. Nah, kadang juga ilmu ini nggak keluar kalau hanya dalam pemaparan saja. Keluarnya kalau tanya jawab ya, atau ngelihat koreksi ya. Siap, mantap. Baik, kalau gitu siap kita lanjut Bapak Ibu. Kita masih ada Siap. waktu kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Yang siap boleh angkat Siap. tangan kanannya Bapak Ibu. Angkat tangan kanannya. Oke. Baik, tempelkan ke pundak orang samping kanannya. Pura-pura ada orang ya. Oke, silakan. Pak Mirza juga pura-pura ada orang lah ya di pekarangan ya. Kalau perlu cari orang ya. Oke, bilang hey hey hey. Hey. Sahabatku. Sahabatku. Kita lanjut. Kita lanjut. Angkat tangan kirinya Bapak Ibu, angkat tangan kirinya. Angkat tangan Wah, kirinya, ini Bapak luar Ibu. biasa ada 3 layar ya. Peserta 55 orang. Wah, coba ke sebelah kiri. Oke. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua Bapak Ibu. Oke, baik. Kita awali lagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. kita lanjut nih. Oh, ini sepertinya Bu Lasri tidurnya kemalaman nih ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah
seperti janji saya akan bahas sedikit tentang rezeki Bapak Ibu. Karena gini, banyak yang konsultasi yang japri ke saya, Kang, gimana ya, bisa nggak pakai hipnoterapi, Kang, katanya. Biar omset saya naik lagi, gitu ya. Kemudian ada lagi yang ngejapri, gini, Kang, di masa pandemi ini omsetnya benar-benar drastis, Kang. Kadang saya nombok gitu untuk bayar karyawan dan sebagainya. Bisa nggak, Kang, ada sebuah teknik terapi yang bisa menjadi magnet rezeki gitu. Wah, pokoknya macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelum saya jelaskan teknis Bapak Ibu, kayak gini. Kita harus paham dulu tentang masalah rezeki Bapak Ibu ya. Sekarang saya pengen tahu dulu deh pada Bapak Ibu semua. Tolong tulis di komentar. Menurut Bapak Ibu semua, rezeki itu apa? Coba tolong tulis dulu di komentar Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, rezeki itu apa? Coba tolong tulis di komentar. Silakan tolong tulis di komentar. Oke, saya baca nih komentarnya ya. Oke, saya mute all dulu. Jadi semuanya silakan boleh tulis di komentar. Oke. Nah, nih rezeki itu akur sama tetangga, anak sehat, pinter dan cerdas. Oke, kata Pak Abai. Dari Ibu Umi Habibah, dibetikan oleh Allah baik berupa, oke, sebentar. Oke. Wah, ini langsung banyak nih ya. Sesuatu yang diberikan oleh Allah, kata Ibu Umi. Dari Pamirza, rezeki merupakan hasil usaha setiap manusia. Oke, kita keluarga sehat itu rezeki, Kang, kata Pak Kastim ya. Segala sesuatu yang diterima apapun itu, kata Pak Sarjono ya. Oke, sesuatu yang dinikmati. Oke, dari Pak Wahyudi, kesehatan, keluarga bahagia, banyak harta itu rezeki. Dari Pak Nopa, pemberian dari Allah. Dari Bu Eni, anugerah yang diberikan Allah. Dari Pak Indra, rezeki adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bermanfaat yang dihalalkan. Oke, rezeki adalah kebahagiaan. Oke, rezeki adalah nikmat dari Pak Samsul. Dari Pak Nurizal, rezeki adalah sesuatu yang diperoleh dari Allah kepada semua makhluk. Sip, Bapak Ibu. Wah, nih masih banyak ya. Oke, sip, betul Bapak Ibu. Artinya apa? Konsep pertama tentang masalah rezeki, Bapak Ibu. Rezeki itu bukan uang, Bapak Ibu. Nah, tapi saya ambil sebuah kata dari guru saya, Pak Abu Ziyadah SDS, rezeki itu apa dong Kang Rian? Yaitu sumber daya, Bapak Ibu. Sekali lagi, rezeki bukan uang, tapi sumber daya. Lalu uang itu apa Kang Rian? Yes, uang itu adalah alat tukar Bapak Ibu. Jadi terlalu minim ketika kita menyimpulkan bahwa rezeki itu adalah uang saja. Tidak Bapak Ibu. Saat kita mendapatkan, misalkan kita memiliki skill public speaking, itu adalah rezeki juga. Saat kita bisa bicara di depan umum, itu rezeki juga. Saat kita merasa pede, selalu merasa bahagia, selalu merasa optimis, itu juga rezeki Bapak Ibu. Jadi rezeki itu umum Bapak Ibu. Tidak hanya uang Bapak Ibu. Uang itu hanya alat tukar saja. Buktinya apa? Buktinya di masa lalu Bapak Ibu, sebelum ada uang cetak, sebelum ada uang logam misalkan. Orang ketika pengen beli ayam misalkan, pengen ayam. Tapi dia punyanya beras gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Barter, Bapak Ibu. Saya pengen makan ayam gitu, saya punya beras. Oke deh, dituker gitu. Beras seberapa kilo nih untuk mendapatkan satu ayam misalkan. Dituker seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apakah bisa makan ayam tadi? Bisa. Apakah dia bisa menikmati beras? Bisa. Karena kenapa? Barter tadi, Bapak Ibu, ya. Nah, dan itu adalah nikmat, itu adalah rezeki. Nah, kemudian Kang Rian, yang dimaksud dengan rezeki itu sumber daya apa? Nah, rezeki itu adalah sumber daya yang kita miliki saat ini. Sebelum saya bahas lebih lanjut, ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ada sebuah cerita pada suatu ketika di masa lalu itu ada seorang peternak. Seorang peternak ini dalam keadaan miskin Bapak Ibu. Dia bisa makan, alhamdulillah. Ketika nggak bisa makan, dia harus tahan sampai hari esok dia punya gitu ya, punya uang atau punya makanan kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian suatu ketika tiba-tiba di sebuah hutan dia mendapatkan seekor ayam. Dia mendapatkan seekor ayam dan ayam itu akhirnya dipeliharalah Bapak Ibu.
Ayam itu dipelihara oleh sang peternak tadi, Bapak Ibu. Hingga akhirnya ayam dipelihara, dikasih makan, dikasih minum, dikasih kandangnya. Ternyata tiba-tiba sang ayam itu bertelur. Dan pas dilihat telurnya, ternyata telurnya telur emas, Bapak Ibu. Kaget sang peternak itu. Wah, telur emas. Ini beneran emas gitu. Coba sama batu digitu-gitu. Wah, nggak hancur gitu. Coba ditimbang lumayan berat. Akhirnya dibawalah satu telur itu, Bapak Ibu, ke pasar. Dan diperlihatkan ke toko emas. Dan toko emas langsung kaget. Kamu dapat ini dari mana? Ada deh. Nah, saya berani untuk bayar satu telur emas ini. Harganya 100 juta. Wah, kaget 100 juta. Wah. Hingga akhirnya dijualah telur emas itu. Dapat tuh uang, beli baju gitu ya, kemudian juga beli kebutuhan makanan, beli susu, beli roti dan sebagainya gitu. Pokoknya dibelikan. Setelah itu Bapak Ibu, dia pulang lagi, dia lihat lagi ke telur ayamnya. Ternyata bertelur lagi. Dikumpulin lagi Bapak Ibu, dikumpulin lagi, kemudian dijual lagi Bapak semua. Terus dilakukan berulang-ulang sampai saatnya dia itu lupa Bapak Ibu. Dia tuh lupa untuk ngasih makan, dia lupa untuk ngasih minum, dia lupa untuk membersihkan kandang ayam itu. Dia hanya fokus terhadap konversi dari telur emas itu. Ngambil telur emas itu. Hingga akhirnya sang ayam itu karena kekurangan gizi, dia nggak bertelur lagi Bapak Ibu. Kemudian sang peternak tadi melihat ke kandangnya, dia cek, wah kok nggak ada telur lagi gitu, kenapa gitu. Hingga akhirnya besoknya dilihat lagi, kok nggak bertelur lagi ayamnya. Jangan-jangan telurnya itu ada di dalam ayam gitu. Akhirnya disembelih ayam itu Bapak Ibu. Ayam itu disembelih, set gitu. Dia cek di dalamnya barangkali ada telurnya karena dia butuh uang, set. Lalu apa yang terjadi? Nggak ada telurnya juga. Alhasil telurnya dia nggak dapat. Ayamnya juga yang menghasilkan telur mati, dibunuh oleh dia Bapak Ibu. Kalau kata bahasa Jermannya dipencit. Hingga akhirnya apa? Dia habislah uang tabungan dari hasil telur itu. Hikmah yang bisa diambil Bapak Ibu, itu adalah perumpamaan sumber daya. Ayam itu adalah sumber daya Bapak Ibu. Dan ayam itu menghasilkan telur Bapak Ibu. Dan telur itu bisa dikonversi dengan uang gitu ya. Dengan harta Bapak Ibu. Sehingga dengan tabungan kita dapat. Begitupun sama Bapak Ibu. Kadang banyak orang belum tahu sumber daya dirinya Bapak Ibu. Sehingga apa? Yang terjadi, dia tuh kebingungan. Aduh, ini gaji kurang gitu ya. Aduh, ini punya pendapatannya cuma segini-gininya gitu. Aduh, ini pengeluarannya banyak gitu. Tapi pendapatannya nggak sama. Karena kenapa? Beliau lupa hanya fokus pada satu sumber daya saja Bapak Ibu. Padahal pada dirinya memiliki sumber daya yang lain. Tapi dia tidak bisa melihatnya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dia nggak tahu sumber dayanya, boleh jadi tidak dijaga Bapak Ibu. Contoh kecilnya, punten. Ternyata Pak Kastim misalkan punya motor nih, contoh kecilnya ya. Nah, punya motor. Motor itu selalu digunakan untuk kerja misalkan, bolak-balik ke tempat kerja. Motor itu juga suka digunakan untuk delivery order misalkan, karena seorang pebisnis makanan Pak Kastim. Nah, artinya motor ini adalah sumber daya Bapak Ibu. Dengan adanya motor ini, kita jadi mudah untuk mendapatkan tadi uang, rezeki gitu. Nah, tapi apa yang kita lupakan? Mungkin kita lupa untuk menservis tiap bulan motor ini gitu. Kita lupa untuk mengganti oli per 3 bulan sekali. Kita hanya memakai sumber daya itu Bapak Ibu, sampai sumber daya itu rusak. Ketika motor itu rusak, barulah kita kesulitan. Artinya apa? Saat kita memiliki sumber daya Bapak Ibu, kita harus jaga sumber daya itu. Karena hal itu bisa menghasilkan Bapak. Itu poinnya Bapak. Termasuk misalkan keilmuan kita. Kita sudah belajar tentang ilmu terapi. Kita belajar misalkan
Wah, kita udah bisa nih, Kang. Saya udah bisa EFT nih, Kang. Wah, saya berhasil menerapkan pada diri saya yang tadinya saya pemalu jadi pemberani, Kang. Yang tadinya saya selalu minderan, sekarang saya jadi pedean, Kang, saat tampil bicara depan umum. Artinya teknik terapi ini adalah sumber daya. Lalu apa hubungannya Kang Rian dengan rezeki? Hubungannya adalah teknik terapi ini kita bisa konversi misalkan untuk menarik rezeki. Gimana Kang Rian bisa mengkonversi dengan uang misalkan ya? Gimana Kang Rian caranya? Caranya mungkin kita menawarkan jasa terapi pada teman-teman kita. Hey bro, gimana? Kenapa? Masih belum pede sampai sekarang? Iya, nggak pede terus gitu. Padahal saya seorang pemimpin perusahaan, tapi kalau rapat deg-degan terus. Oke, boleh nggak saya bantu? Nah, yuk kita buat janji terapi nih, saya bantu. Oke, akhirnya udah dibantu, lakukan terapi misalkan di jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian selesai, wah, kok asa sembuh ya, saya jadi sembuh, kok jadi pede ya saya, kok jadi pengen cepat bicara ya. Artinya apa? Wah, udah sembuh gitu. Kemudian beliau tanya misalkan, bro, gimana dong? Berapa nih, berapa? Berapa? Ya, ini mau bantu aja ya. Kalau mau ngasih pun ya telangkung lah gitu ya. Saya nggak paksa, tapi saya memang mau niatnya bantu kok. Tapi kalau mau dikasih juga ya boleh lah, nggak apa-apa. Misalkan ya. Tapi ikhlas, tapi nggak apa-apa. Misalkan, udah nggak apa-apa gitu. Nah, tapi ternyata dipaksa gitu. Set, dikasih sebuah amplop. Tiba-tiba pas dicek misalkan, ternyata 300.000, 400.000. Artinya apa? Sumber daya yang kita miliki, ilmu terapi itu ternyata dikonversi dan alhasil apa? Jadi uang. Nah, jadi sekali lagi rezeki itu bukan hanya masalah uang Bapak Ibu. Tapi yang terbesar rezeki itu adalah sumber daya yang kita miliki gitu. Kang, kesehatan itu rezeki bukan? Yes, itu sumber daya kesehatan. Gara-gara kita sehat Bapak Ibu, kita bisa jadi mikir. Gara-gara kita sehat, kita bisa kerja gitu. Gara-gara kita sehat, kita bisa usaha Bapak Ibu. Kalau nggak sehat, ya pasti jangankan mikirin bisnis gitu ya. Wah, mikirin dari sendiri meriang dan sebagainya. Kayak gitu. Itu adalah sumber daya. Makanya satu poinnya harus dijaga sumber daya itu. Yang kedua, saat kita membutuhkan uang, tinggal konversi sumber daya itu. Oke. Kemarin saya dapat cerita dari Pak Nur Rizal. Beliau ceritakan, saya dapat klien Kang gitu. Saya dapat satu klien Kang. Beliau problemnya adalah anxiety disorder, kecemasan berlebih, panic attack. Jadi apa-apa khawatir, apa-apa cemas dan sebagainya gitu ya. Nah, ini gimana Kang Rian ya cara melakukannya? Oke, saya tinggal sampaikan, oh Pak, Bapak kan udah belajar EFT nih, praktekkan ini nih. Bapak kan udah belajar hipnoterapi juga ya, praktekkan ini dan sebagainya. Dan hingga akhirnya terapinya belum selesai, baru mau terapi, kliennya udah nambah Bapak Ibu. Jadi 3 Bapak Ibu ya. Nah, dan setelah itu beliau praktekkan ke orang pertama, klien pertama. Kang, alhamdulillah si ibu ada perubahan Kang katanya. Nah, walaupun terapinya bukan bahasa Indonesia ya, ditranslate gitu, karena beliau orang luar negeri, jadi didampingi oleh anaknya, kata-kata Pak Nur Rizal ditranslatekan dulu oleh anaknya, baru disampaikan ke kliennya. Oh ini bagus dia pengalamannya ya, wah kayak gitu. Kemudian setelah terapi pertama, saya dipanggil lagi Kang katanya. Nah, karena ada perubahan, saya dipanggil lagi untuk terapi kedua. Wah, dan cek mungkin pas pulang-pulang Pak Nur Rizal itu dikasih buat bensin misalkan ya, bahasanya saya buat bensin gitu, bensin, padahal mah bensinnya cuma 20 ribuan gitu. Tapi dikasihnya ternyata 200.000 misalkan, 300.000 gitu. Sisanya apa? Itu adalah hasil konversi Bapak Ibu. Ilmu yang kita miliki, skill yang kita miliki itu hasil konversi Bapak Ibu. Termasuk saat ini juga Bapak Ibu. Nah, di antara kita mungkin ya, di antara kita ada seorang pebisnis. Ilmu bisnis ini adalah sumber daya, ini adalah rezeki. Tapi Kang, saya uang tetap kurang Kang misalkan ya. Saya seorang pebisnis tapi uang tetap kurang gitu ya. Artinya apa? Kita belum mengoptimalkan gitu Bapak Ibu. Kita belum mengkonversi, kita belum mengoptimalkan sumber daya ini Bapak Ibu. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Hingga akhirnya ya belum dapat konversi itu gitu.
Nah, maka alhasil gimana dong Kang Rian yang harus kita lakukan? Satu, kalau kita belum menemukan sumber daya kita Bapak Ibu, cari sumber daya kita. Bahkan gak hanya satu Bapak Ibu, beberapa. Ketika ada 5 sumber daya, maka 5 poin itu akan menjadi keran ya untuk kita konversi pada rezeki. Misalkan saya butuhnya harta Kang, berbentuk harta. Saya butuhnya misalkan mobil Kang Rian, nanti berbentuk mobil. Saya konversi pengen butuhnya uang Kang Rian buat beli keperluan, nanti berbentuk uang Bapak Ibu. Sumber daya ini Bapak Ibu. Nah, ketika sudah ketemu Kang Rian, apa yang harus dilakukan? Jaga dan optimalkan. Seperti kisah Bu Tatiana tadi. Saya sudah jadi guru Kang, gitu ya. Akhirnya saya ikut seminar. Artinya Bu Tatiana sedang mengoptimalisasi sumber daya dirinya gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yakin nilai Bu Tatiana itu tinggi gitu. Artinya tinggi di sini ya mungkin ngajarnya lebih baik gitu ya. Kemudian juga pas ngajarnya juga misalkan lebih seru dan sebagainya. Apalagi siswa-siswinya lebih senang misalkan gara-gara apa? Oh, cara menerangkannya lebih bagus dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, coba Bapak Ibu semua tolong tulis di komentar. Saya pengen tahu Bapak Ibu semua sudah punya belum sumber dayanya Bapak Ibu. Kalau sudah punya, coba bilang di komentar. Sudah punya, sebutkan sumber dayanya apa ya. Oke, misalkan boleh sumber daya dalam bentuk skill boleh ya, dalam bentuk ilmuwan boleh, atau sumber daya dalam masalah misalkan Kang, saya kesehatan Kang, atau saya punya kemampuan belajar cepat itu adalah sumber daya. Coba tulis di komentar Bapak Ibu. Saya pengen tahu kira-kira sumber daya Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki apa Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat. Oke, wah ini lagi pada khusyuk pada nulis kayaknya ya. Oke, dari Bu Lasri alhamdulillah punya Kang. Oke, sebutkan apa sumber dayanya. Oke. Dari Bu Tatiana juga katanya. Oke, sudah punya coach, disiplin ilmu. Oke, nanti ilmunya apa, potensinya apa. Oke, sudah Kang Rian. Sekarang saya bisa menjadi pelatih bela diri karate dan guru. Oke, dari Pak Mirza, sip, itu sumber dayanya Pak. Oke, kemudian dari Pak Hidayat. Saya sudah Kang dan saya suka mengajar. Sip, oke itu sumber dayanya. Nah, tinggal sudah optimalisasi belum nih Pak Hidayat? Senang mengajar, oke. Nah, senang mengajar itu sudah konversi atau belum? Kang, maksud konversi gimana? Misalkan kita senang mengajar nih gitu ya. Nah, termasuk saya juga senang ngajar Bapak Ibu ya, senang ngajar. Konversinya apa? Mungkin kalau Pak Hidayat konversi mengajarnya adalah guru misalkan. Ya udah berarti bikin bimbel, bikin privat khusus gitu ya, menawarkan ke komplek-komplek, kemudian kita boleh datang atau mereka yang datang ke kelas kita. Nah, itu juga bagian dari konversi Bapak Ibu. Oke, kemudian juga dari saya sumber dayanya seorang peluang usaha Kang gitu, dapat penghasilan sampingan. Sip. Oke. Dari Pak Nurjal, mamanya saya baru menyadari ternyata banyak sumber daya saya. Apotek, memahami konsep bisnis tanpa riba dan lain-lain dan sebagainya. Sip, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian dari Pak Agung. Nah, punya sumber dayanya adalah jurnalis, punya kemampuan skill jurnalis dan public speaking. Sip, nanti bisa bikin pelatihan-pelatihan juga Pak Agung. Selain kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, ngajarin orang untuk bisa nulis, ngajarin orang misalkan untuk bisa berbicara, public speaking gitu ya. Nah, Bapak juga dapat konversi rezeki di sana. Berupa apa? Misalkan berupa uang. Yang kedua juga berupa kebahagiaan Bapak Ibu. Kadang saat saya ngadain training Bapak Ibu, contoh misalkan, contoh. Kemarin Bapak semua, kita bikin sebuah event misalkan ya, bikin sebuah event. Eventnya adalah public speaking on camera misalkan. Nah, ternyata alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan perubahan di sana gitu. Artinya, satu, konversi saya adalah dari tiket pendaftaran misalkan ya. Yang kedua, konversinya adalah dari kebahagiaan Bapak Ibu. Dari kebahagiaan yang dirasakan oleh para peserta, dari kebermanfaatan, oh itu rezeki yang tidak disangka Bapak Ibu, yang tiada tara juga Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang ketiga rezekinya apa? Jadi lebih kenal dengan Bapak Ibu gitu ya, dengan para alumni lebih dekat lagi. Oke, kemudian dari Panopa misalkan sumber dayanya adalah bisnis PMP Kang Rian. Sip. Oke. Dari Bu Andriana, usaha Kang jadi stokis dan agen Bandeng Presto. Sip, itu adalah sumber daya Bapak Ibu. Tinggal apa? Tinggal kita mulai optimalisasi Bapak Ibu untuk menghasilkan konversi yang lebih banyak. Oke. Nah, sip. Wah, mantap ya. Satu, kita udah tahu nih sumber dayanya Bapak Ibu. Yang kedua adalah optimalisasinya kumaha sih, Kang?
Optimalisasinya kumaha? Oke, saya contohkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke. Nah, saya punya sumber daya. Sumber daya saya adalah skill berbicara. Oke. Saya senang berbicara dan kata orang saat saya berbicara enak didengarnya. Wah, kata siapa? Kata istri. Nggak tahu kalau yang lain ya. Nggak tahu kalau yang lain ya. Nah, akhirnya Sama istri kan. oh gitu. Alhamdulillah Bu Umi. Nah, hingga akhirnya saya punya skill ini, akhirnya saya coba mikir Bapak Ibu. Nih waktu awal-awal saya sebelum jadi trainer Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya melihat, oke, saya nggak punya modal nih gitu ya. Saya nggak punya modal. Ketika mau bisnis, modal kurang. Bisnis itu sekarang itu butuh jutaan. Kemudian kalau mau modal affiliate ya atau reseller dulu belum punya ilmunya gitu, belum tahu. Baru sekarang-sekarang aja booming ya, affiliate dan lain sebagainya, reseller dan seterusnya. Akhirnya apa? Saya coba ngaca Bapak Ibu. Saya coba ngaca, nah saat saya ngaca, saya ngomong sendiri gitu. Apa modal saya? Saya nggak punya modal, gimana ya cara untuk dapatkan penghasilan gitu, biar dapat gitu. Hingga akhirnya saat saya ngaca, oh iya, ini modalnya gitu. Saya nunjuk-nunjuk sendiri Bapak Ibu sama diri saya. Ini modalnya diri saya nih gitu. Ini modal gitu. Oke. Emang apa dirinya? Tapi kalau lihat ganteng nggak terlalu ganteng amat misalkan gitu ya. Nah, kalau jadi artis kan biasanya syaratnya kudu ganteng gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau nggak ganteng banget ya harus jelek banget misalkan ya. Oke, saya lihat di sini. Oke. Nah, kemudian saat saya lihat set oke. Oh iya, modal saya adalah potensi diri. Nah, modal saya adalah potensi diri saya. Kemudian saya lihat lagi ke belakang. Wah, di belakang cermin itu ternyata ada buku-buku. Oh iya, saya kan senang belajar ya gitu. Saya senang ngajar, saya juga senang belajar. Hingga akhirnya terbesitlah. Ya udah saya ajarkan aja apa yang saya pelajari gitu. Hingga akhirnya ya buatlah event-event kecil Bapak Ibu. Mulai dari event di dulu masih ngontrak Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sekarang udah punya rumah sendiri alhamdulillah. Dulu waktu dikontrakan saya karena dekat kampus ya, saya mulai dari mahasiswa yang dirangkul untuk bikin event kecil-kecilan 5 orang, 4 orang gitu. Dan saya konversi di sana Bapak Ibu. Dan sekarang sumber daya Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki Bapak Ibu. Coba cross check Bapak Ibu. Cross check apa sumber dayanya. Yang kedua, coba pikirkan kira-kira bagaimana cara mengkonversinya Bapak Ibu. Mengoptimalisasinya, mengkonversinya Bapak Ibu. Saat kita mengkonversi Bapak Ibu, wah insya Allah gitu. Termasuk misalkan, saya punya skill desain Bapak Ibu. Saya punya skill desain. Gimana cara saya mengkonversi? Ya udah saya bikin pelatihan, silakan Bapak Ibu. Saya hanya punya waktu nih di hari Minggu. Oke, kita hanya punya buka pendaftaran 1 hari setengah. Silakan yang mau Bapak Ibu ikut training desain saya. Oh banyak gitu, gitu. Nah pas dihitung sekian juta aja. Pas laporan dari Kang Aldi, wah subhanallah. Artinya apa? Nih sumber daya ini adalah rezeki Bapak Ibu. Tinggal apa? Kalau kita butuhnya misalkan berbentuk uang, tinggal konversi sumber daya itu. Kalau misalkan kita butuhnya misalkan butuh A, nah yaudah tinggal gimana caranya pikirkan jadi A gitu sumber dayanya. Oke, siap. Nah gitu deh Bapak Ibu ya. Oke, jadi sekali lagi rezeki bukan hanya berbentuk uang. Uang itu adalah hasil konversi Bapak Ibu dari sumber daya yang kita miliki Bapak Ibu. Satu lagi deh contohnya. Saya bisa nerapi misalkan. Saya seorang hipnoterapis. Ya udah tinggal saya konversi Bapak Ibu. Saya tinggal cari klien yang butuh diterapi dan alhamdulillah hari ini juga nih kita nerapi ya sekitar jam 9 pagi. Nah, tinggal si klien itu ya kita bantu dengan ilmu yang kita miliki, teknik terapi yang kita miliki. Ya setelah itu ya insya Allah gitu, konversi dengan rezeki gitu. Nah, gitu kurang lebih ya. Oke, kira-kira siap Bapak Ibu? Oke, oh ini kayaknya lagi pada bengong nih, lagi mikir gitu ya, atau bingung. Lagi berpikir atau bingung nih ya. Cara mengkonversikannya, Kang. Oke, sip. Coba Bu Umi, contohkan, misalkan sumber daya Bu Umi apa nih Bu Umi? Oke, coba kita studi kasus.
Oke. Oke, bagus sekali, bagus. Oke, belum ya, belum. Nah, gimana Bu Umi? Oke, apa sumber daya Oke. yang Bu Umi miliki? Sebenarnya sumber daya yang dari dalam itu kata orang-orang loh ya. Saya Asik, kata orang-orang ya. Oke, apa nih Bu Umi? Oke, sebentar. Wah, ini ada sedikit kendala jaringan.